Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasfi Zaid. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Fiksi atau Fakultas Sistem Informasi dan Informatika dari Universitas Kebangsaan. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan soal apa itu arsitektur sistem informasi. Apa itu arsitektur sistem informasi? Arsitektur sistem informasi adalah arsitektur dari sistem informasi yang biasanya terdiri dari subsistem. Arsitektur ini mengacu kepada struktur sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang ada pada sistem, properti yang terlihat secara eksternal, dan hubungan antara masing-masing subsistem. Arsitektur sistem informasi ini juga berguna sebagai penuntun bagi operasi sistem yang sudah berjalan saat ini, atau ia juga bisa berguna sebagai cetak biru atau blueprint sebagai arahan di masa mendatang saat perusahaan ingin melakukan upgrade pada aplikasi atau sistem yang telah dibuat saat ini. Arsitektur sistem informasi juga bertujuan agar bisnis teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Di sini bisnis teknologi informasi ini ada agar perusahaan atau organisasi dapat terus berkembang lewat teknologi informasi yang ada. Apakah itu arsitektur sistem informasi menurut para ahli? Arsitektur sistem informasi menurut ahli adalah sebuah desain komputer yang secara keseluruhan termasuk jaringan juga ada yang ada untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang ada secara spesifik oleh Zwoz pada tahun 1998. Atribut yang ada pada arsitektur sistem informasi di sini ada 3 yang saya tulis di sini. Atribut mendasar dari sebuah arsitektur sistem informasi yang berkualitas itu salah satunya adalah kekokohan. Kekokohan di sini adalah kekokohan sistem, di mana sistem yang ada ini sama halnya seperti saat kita membangun rumah harus memiliki pondasi yang kuat. Di mana kalau untuk sistem sendiri biasanya kekokohan itu diukur dari jenis programming language yang dipilih, lalu framework yang dipilih, dan juga dalamnya itu apakah sudah baik atau belum sebagai sebuah sistem atau aplikasi. Lalu juga ada sistem security dan juga ada database. Jadi kekokohan ini harus dilihat dari awal, apakah database sudah cocok, apakah programming language yang dipakai sudah baik, sudah benar, sudah cocok, dan juga ada apakah menggunakan framework atau tidak, dan sebagainya. Kedua, ada stabilitas. Stabilitas yang dimaksud di sini adalah apakah sistem ini nantinya dapat stabil saat sudah di launching, karena sistem yang baik sebaiknya sudah stabil, tidak memiliki bug atau error, karena akan mengurangi kepuasan dari sisi user experience jika masih memiliki bug atau error pada sistem yang sudah dipublish ke publik atau ke user. Terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas di sini yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah di saat organisasi atau perusahaan ingin mengembangkan aplikasi yang telah ada atau sistem yang telah ada,
maka perusahaan tidak perlu merombak aplikasi ini secara total lagi dan bisa hanya menambahkan modul-modul tertentu sesuai dengan yang mereka inginkan, atau mungkin mengedit modul yang sudah ada. Karena jika harus merubah semuanya dari awal lagi, itu akan memakan biaya dan waktu, dan itu kurang baik jika dilihat dari sisi perusahaan. Selanjutnya, enterprise architecture ini memiliki 8 elemen saat kita ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan enterprise architecture. Yang pertama ada goals and principles. Goals, di mana goals and principles ini dapat kita sebut juga sebagai visi dan misi. Ya biasanya disebut dengan visi dan misi. Di mana visi merupakan sebuah cita-cita dari perusahaan atau organisasi untuk fokus terhadap tujuan utama yang telah dipilih oleh perusahaan. Dan juga ada misi, di mana misi ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang telah dipilih oleh perusahaan agar dapat mencapai visi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada strategi. Apa yang dimaksud dengan strategi di sini adalah perencanaan atau proses pematangan dari planning pembuatan sebuah sistem. Ini sama halnya seperti yang sebelumnya sudah dibicarakan soal database yang akan dipilih, lalu rancangan sistem yang akan dibuat seperti apa, rancangan database seperti apa, rancangan sistem yang akan dibuat itu seperti apa, menu-menunya apa aja, kebutuhan user apa aja, dan juga sebagainya. Jadi ini akan dilihat dari sisi user dan juga developer. Lalu ada juga guiding principles, di mana di guiding principles ini kita harus memiliki pemikiran secara big picture dan menjadikannya sebagai prinsip atau sebagai pedoman untuk pengelolaan aplikasi atau sistem informasi yang akan dibuat. Lalu selanjutnya juga kita ada proses. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah proses berjalannya aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi akan ada aktivitas dan itu akan disebut sebagai proses arsitektur sistem informasi. Lalu ada juga method atau metode. Di sini metode itu dapat disebut juga sebagai satu prosedur atau cara untuk bagaimana caranya seorang perancang itu melakukan perancangan terhadap sistem yang akan ia buat. Metode apa yang akan dia gunakan. Contoh ada metode waterfall yang sering saya gunakan, ada juga metode black box dan juga ada metode-metode yang lainnya. Lalu terakhir di sini ada tools. Tools yang dimaksud di sini lebih kepada hardware atau perangkat keras yang digunakan oleh perancang untuk merancang sistem yang ia buat. Jadi di sini bukan berupa software tapi berupa hardware yang ia gunakan. Hardware ini bisa berupa laptop, desktop PC, tablet, atau itu juga bisa berupa sebuah handphone yang dapat ia gunakan untuk membantu merancang sebuah sistem. Lalu ada juga standar. Standar adalah sebuah tolak ukur kelayakan sistem. Contohnya, apakah pengguna sudah merasa nyaman dan sudah merasa aplikasi ini mudah untuk digunakan atau belum.
Jika ini jika user belum merasa nyaman dan juga belum merasa pemakaian aplikasi ini cukup mudah, berarti masih harus dirancang ulang modul-modul yang ada pada sistem itu agar user dapat menggunakannya dengan nyaman dan juga dengan mudah. Sekian penjelasan tentang arsitektur enterprise dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.